Halo sobat pecinta film action, film ini menceritakan tentang kumpulan gangster dan polisi yang kewalahan menangkap satu orang psikopat saja. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis pada tahun 2019. Daripada berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Sebelum mulai, dalam hitungan 3, 2, 1 subscribe dulu bos. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang misterius yang bernama Kang Kyung-ho menabrak mobil seorang pria, kemudian orang itu turun dari mobil untuk memotret mobil Kang Kyung-ho. Tiba-tiba Kang Kyung-ho langsung menikam orang itu hingga meninggal dunia. Keesokan harinya seorang polisi yang bernama Tae-suk ditugaskan untuk menuju TKP, tetapi dia melihat sekelompok gangster yang sedang menjaga di depan kasino, kemudian dia turun dari mobil dan masuk ke kasino. Tiba-tiba dia dihadang dan disogok oleh mereka. Tetapi dia bukan polisi sembarangan. Di sisi lain terlihat seorang ketua gangster yang bernama Yang Dong-su sedang memukul alat tinju yang di dalamnya berisi orang yang berbuat salah padanya. Kemudian asistennya Yang Dong-su yang bernama Kwon Oh-sun menghampirinya dan berbisik kalau si polisi itu datang lagi. Kemudian Yang Dong-su menelpon seniornya Tae-suk dan memberitahu kepadanya kalau Tae-suk kembali mengganggu anak buahnya. Ternyata Yang Dong-su bekerja sama dengan seniornya Tae-suk yang polisi. Kembali ke Tae-suk kalau seniornya menghubunginya. Kemudian Tae-suk membawa anak buahnya Yang Dong-su untuk mengantarnya pakai motor ke TKP pembunuhan. Sesampainya di TKP, Tae-suk memutari mobil dan hingga mendapatkan jejak tabrakan di belakang mobil, kemudian dia memanggil temannya yang bernama Seo-jin. Tetapi Seo-jin masih mengira-ngira terhadap bukti itu. Kemudian di malam hari Dong-su dan saingan bisnisnya Sang-so sedang bertemu di suatu tempat untuk membicarakan bisnisnya dan akan menyudahi perselisihan mereka, tetapi tangan kanannya Dong-su membantah apa yang dibicarakan Sang-so sampai-sampai Sang-so menumpahkan minyak ke arah asistennya Dong-so. Kemudian Dong-su berdiri dan asistennya dipukul dan asistennya Sang-so kedua giginya dicabut oleh Dong-su. Di hal lain, Tae-suk dan seniornya dan teman-temannya sedang membicarakan tentang pembunuhan tersebut. Seniornya menyimpulkan kalau itu adalah kasus perampokan dan pembunuhan, tetapi Tae-suk tidak terima. Di sini Tae-suk memperlihatkan kasus-kasus yang sebelumnya terjadi dan Tae-suk mengatakan kalau itu adalah pembunuhan berantai, tetapi seniornya tidak percaya dan memarahi Tae-suk. Kemudian Tae-suk kesal dan keluar dari ruangan tersebut. Selesai perselisihan antara Dong-su dan Sang-su, Dong-su meminta anak buahnya untuk pulang dan Dong-su akan menyetir sendiri. Saat di perjalanan seorang menabraknya dari belakang, kemudian Dong-su turun dan menyuruhnya pergi. Saat Dong-su berbalik, tiba-tiba dia menyerangnya dari belakang. Dia dapat menikam bahu kanannya Dong-su, tetapi Dong-su dapat bertahan dan melawannya sampai Dong-su menikamnya si penjahat di bagian bahu penjahat. Karena mau kalah, si penjahat pergi dan menabrak Dong-su hingga terjatuh. Di malam itu juga anak buah Dong-su langsung menyerang markas Sang-so. Mereka mengira yang menyerang bosnya adalah anak buah Sang-so. Di situ anak buah Sang-so banyak yang terluka sampai-sampai asistennya Sang-so melompat jendela untuk melarikan diri. Di sisi lain si penjahat yang bernama Kyung-ho sedang membereskan lukanya sedangkan Dong sedang dirawat di rumah sakit. Setelah membereskan lukanya, Kyung-ho si psikopat mau membunuh salah satu anjing, tetapi seorang penjaga datang. Disitulah Kyung-ho membunuh si penjaga itu. Keesokan harinya polisi itu datang. Kemudian mereka saling menghujat. Setelah itu polisi itu bertanya kepada Dong-su apa yang terjadi semalam, tetapi Dong-su tidak memberitahunya. Kemudian malah bertaruh siapa yang lebih cepat mendapatkan si penjahat itu. Karena tidak dapat penjelasan dari Dong-su, Tae-suk ke tempat parkir dan mencari mobil Dong-su, kemudian melihat kondisi mobilnya Dong-su. Akhirnya Tae-suk mendapat tanda dari kejadian itu. Kembali ke Dong-su, Sang-do menjenguknya. Ia meminta biaya pengobatan anak buahnya karena anak buah Dong-so sudah menyerang tanpa sebab hingga banyak yang terluka dan meminta setengah kekuasaan Dong-so. Namun Dong-so hanya diam dan mengira itu rencana dari Sang-do. Tapi itu bukan rencana dari Sang-do.
Di kantor Tae-suk memberitahu kepada seniornya kalau Dong-so adalah korban penyerangan persis seperti kejadian-kejadian kemarin. Untung saja Dong-so selamat dalam 2 hari operasi. Tetapi seniornya mengira itu adalah perkelahian antara kedua gangster kemudian menyuruh Tae-suk untuk tidak terlibat dan keluar dari ruangannya. Berpindah ke Kyung-ho, dia mendengar pembicaraan tentang ulang tahun anak pria itu. Kyung-ho mendengarnya dan dia langsung menikamnya. Lalu Kyung-ho berkata kalau dia tak harusnya punya anak. 말아야지. 애가 무슨 죄가 있어? Di sisi lain Dong-su sudah mendapatkan sketsa gambar Kyung-ho. Kemudian Dong-su menyuruh asistennya untuk menyarinya sebelum polisi menangkap si Kyung-ho. Kembali ke Kyung-ho, setelah membunuh, dia membawa mobil orang itu dan ternyata di dalam mobil itu ada temannya. Kemudian Kyung-ho membunuh temannya hingga pisau Kyung-ho terjatuh. Di hal lain, Tae-suk dan teman-temannya yang polisi menyita tempat kasino ilegal punya Dong-so. Kemudian Tae-suk bertemu Dong-su dan Tae-suk mengatakan kalau yang menyerang adalah pembunuh berantai dan dia bukan psikopat biasa. Kemudian Dong-su pergi di sebuah gedung dan bertemu asistennya yang bernama Oh-sung. Dan Oh-sung mengatakan kalau Sang-do sudah mengacaukannya sehingga membuat kerugian besar. Lalu Oh-sung memberitahu tentang penemuan mobil si pembunuh dan Oh-sung mendapatkan pisau si pembunuh di seberang jalan dan Dong-su menyadari kalau ini benar punya si pembunuh berantai tersebut. Saat di rumah, Dong-so memberikan kunci mobil si pelaku kepada Tae-suk untuk mencari jejak si pelaku. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk bekerja sama. Namun ketika Tae-suk yang menemukannya dia hanya menangkapnya tapi ketika Dong-su menemukannya dia akan membunuhnya. Lalu Dong-su memberikan sketsa wajah pelaku dan Tae-suk menyetujuinya. Kemudian Dong-su memutar rekaman sebagai bukti kerjasama mereka dan merekam pembicaraan mereka. Kemudian Dong-su menyuruh Oh-sung untuk membunuh Sang-do memakai pisau si psikopat di malam hari pada saat Sang-do sedang tidur. Keesokan harinya Tae-suk bertemu dengan Seo-jin untuk mencari tahu identitas pelaku dengan bukti-bukti yang dia dapatkan. Setelah itu Seo-jin melaksanakan tugasnya untuk memeriksa atas kematian Sang-do. Di sisi lain kepala kepolisian memarahi bawahannya karena belum bisa mendapatkan pelaku pembunuhan yang sedang terjadi. Setelah bubar Tae-suk keluar dan Seo-jin memberitahunya kalau pisau yang membunuh Sang-do mirip dengan pisau yang membunuh korban-korban sebelumnya. Tae-suk sudah mengetahui ini perlakuan Dong-so karena Dong-so sebelumnya sudah menemukan pisau si psikopat. Singkat cerita, kepala kepolisian memanggil tim lain untuk masalah ini tetapi sesampainya di sana tim lain itu seperti mengejek mereka dan akhirnya mereka pun berantem. Saat di malam hari Dong-su datang di tempat peristirahatan Sang-do. Saat sedang makan dia sekilas melihat Kyung-ho di sana. Di saat Dong-su lengah Kyung-ho menghilang dan pergi ke asistennya Sang-do kemudian memberikan sebuah kertas yang bertulis seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sang-do. Kemudian Kyung-ho menghadap ke Dong-so seperti menunjuk ke Dong-so yang menggunakannya. Kemudian Kyung-ho melakukan aksinya lagi saat pulang dari tempat kediaman Sang-su dan Kyung-ho membawa mobil korban agar polisi mengetahui itu adalah perampokan. Di sisi lain Dong-so dan Tae-suk mencari bukti di mobilnya pelaku. Tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Sang-do. Mereka berdua berhasil mengalahkan anak buah Sang-do. Tanpa sengaja Tae-suk membunuh asistennya Sang-do kemudian Dong-su yang akan membereskan mayatnya. Keesokan harinya Tae-suk pergi bertemu korban terakhir Kyung-ho dan menelpon Kyung-ho sekaligus merekam suaranya. Kemudian ibu itu mengatakan di telepon kalau dia mau bertemu Kyung-ho dan memberikan uang tebusan. Sebenarnya itu adalah rencana mereka untuk menangkap Kyung-ho tetapi Kyung-ho dapat mengetahuinya dan berhasil kabur. Kemudian mereka bertiga kembali di tempat makan dan bertanya kepada ibu itu kalau orangnya seperti apa, dan minum apa. Ibu itu berkata kalau dia hanya pria biasa yang meminum soju. Gak tunggu lama mereka bertiga langsung pergi ke tempat botol minuman tersebut dan mereka terkejut karena terlalu banyak botol soju.
Lalu mereka meminta Seo Jin untuk mencari sidik jari yang ada pada botol soju pada merek yang sama. Keesokan harinya Seo Jin memberikan hasilnya sidik jarinya di botol sama dengan yang ada di mobil, kemudian identitasnya ditemukan. Gak menunggu lama Tae-suk pergi ke rumah si pelaku, tetapi dia sudah tidak pulang-pulang, kata ibunya. Kemudian Tae-suk masuk dan menemukan obat yang dia gunakan dan fotonya. Kemudian dia menelpon Dong-su menyuruhnya melihat gambar yang dia kirim dan suara dari pelaku. Setelah itu Tae-suk menyuruh Dong-su untuk bertemu di tempat pertemuan, kemudian temannya Tae-suk menjelaskan identitas pelaku. Setelah itu mereka pergi berkumpul di tempat parkir dan mengatur strategi pencarian, tapi sayangnya di malam itu mereka belum menemukannya. 그 외 단기 임대 레지던스 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. Keesokan harinya Dong-su menunggu Tae-suk di pinggir jalan hujan-hujan. Tiba-tiba Dong-su melihat anak sekolah tidak memakai payung. Karena kasihan, Dong-su memberikan payungnya ke anak itu. Kemudian bus datang kalau anak itu naik di bus. Tetapi Dong-su dan Tae-suk tidak menyadari kalau di dalam bus ada Kyung-ho. Setelah di malam hari, Dong-su, Tae-suk, dan teman-temannya pergi makan dan minum bersama. Tiba-tiba Dong-su melihat berita pembunuhan baru dan yang terbunuh adalah anak yang diberikan payung olehnya. Dengan mendengar itu, mereka langsung mencari Kyung-ho. Kemudian mereka menemukan tempat penginapannya, lalu asistennya Dong-su menyuruh membatalkan pencarian dan mengirimkan 3 orang ke tempat itu. Kemudian semua standby menunggu Kyung-ho pulang. Kemudian Kyung-ho pelan-pelan masuk dengan mobilnya dan Kyung-ho mulai curiga, lalu Kyung-ho nancap gasnya dan akhirnya jadilah aksi kejar-kejaran. Kemudian ketiga mobil saling bertabrakan, lalu Dong-su turun dari mobilnya dan memeriksa di mobilnya Kyung-ho. Tetapi Kyung-ho sudah tidak ada di mobil. Untungnya asistennya Dong-su melihatnya dan mereka pun langsung mengejarnya lagi, lalu mereka berpencar untuk mencarinya. Akhirnya Oh-sung mendapatkannya dan mereka berantem, tetapi Oh-sung kalah dan kena tikam oleh Kyung-ho. Lalu Kyung-ho melarikan diri dan Dong-su menghampiri Oh-sung yang sudah kena tikam dan mau mati. Lalu Dong-su lanjut pengejaran dan dia melihat petunjuk dari darah yang meleleh. Kemudian dia masuk ke tempat karaoke dan dia menemukan satu ruangan yang membuat dia curiga. Lalu dia masuk dan mendorong pintu toilet yang dimana Kyung-ho berada di situ dan Dong-su memukulnya sampai tak sadarkan diri. Kemudian Dong-su menelpon Tae-suk lalu menyeretnya sampai ke tempat Dong-su. Sesampainya di sana Dong-su menyiksanya lagi dan ketika ingin membunuhnya Tae-suk datang dan menabrak Dong-su hingga tak sadarkan diri. Kemudian Tae-suk membawanya ke kantor polisi dan menunggu pengadilan menghukumnya. 네가 변호사를 선임할 돈이 없으면은 국민들 피 같은 세금으로 국선 변호사를 와 이 새끼야. Di sisi lain harinya Dong-su melihat di berita tempat kasinonya disita dan anak buahnya ditangkap semua. Saat di pengadilan pengacara polisi hanya bisa menunjukkan bukti sebuah pisau, namun pengacara Kyung-oh membantahnya. Kemudian Dong-su datang menjadi saksi dan menunjukkan semua bukti-bukti. 새끼한테 칼 찔린 다음에 직접 잡아 죽이려고 만든 몽따주입니다. 옆구리 2번 찌르고 몸싸움 하던 중에 여기 가슴 또 한 번 찔렀어요. Tetapi tetap saja Dong-su ditahan atas kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Dari kejadian itu Tae-suk dan rekannya naik jabatan. Sedangkan Dong-su dia dibawa di penjara yang sama tempat dengan Kyung-ho. Di sini sebenarnya dia sudah merencanakan semua dengan Tae-suk untuk memasukkannya di penjara yang sama dengan Kyung-ho. Suatu hari di saat Kyung-ho mandi, tiba-tiba Dong-su menghampirinya dengan tali yang dia pegang dan Dong-su mengatakan permainan yang sangat menyenangkan, tapi permainan sudah usai. Itulah alur cerita dari film The Gangster, The Cop, The Devil.